Assalamualaikum wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi kitab Al-Imam Sayyid Ahmad bin Zaid Dahlan wa Sulih wa Mu'in wa Majma'in wa thumma ila ruhi Syekh Murabi ruhi Syekh Al-Walid Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad bin Abdul Qadir Al-Siddiq wa thumma ila ruhi Syekh Murabi ruhi Hasan Basri Abu Bakar wa thumma ila ruhi Syekh Murabi ruhi Hafizuddin wa thumma ila ruhi Syekh Murabi ruhi Sayyid Bismillahirrahmanirrahim وصولهم وقرائهم وذلهم يعني مجمعين أن الله تعالى يغشاهم بالرحمة والمغفرة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. Tinggalan kali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa al-khatimi sabaqa an-nasiril haqqa bil haqqi wal hadi ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi daril azim. Allahumma waftah alaina bifadlika wansur alaina min khaza'in rahmatika ar-rahimin. Silakan dibuka kitab Rasail, Rasail. Bacaannya fabayyin ya akhi, itu ya, dari situ. Fabayyin ya akhi likulli jahilin. Berapa baris? 7 baris. Fabayyin ya akhi 7 baris itu. 6 baris dari bawah. Fabayyin. 6 baris dari bawah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu fabayyin ya akhi likulli jahilin ma akhalla biha ma akhalla bihi min wajibati dinihi wa illa fa anta awwalu man tusa'aru bihimun naru kama warada fil hadits sahih fa innaka dakhilun fi man alima wa lam ya'mal bi'ilmihi li'anna kullaman arafa syai'an min ahkami asy-syari'ati wa lam ya'mal bihi wa yu'allimhu ghairahu fahuwa dakhilun fi man alima
ولم يعمل بعلمه انتهى. واعلموا رحمكم الله أن الصلاة والمداومة عليها وعلى جماعتها سبب لحصول الخيرات والبركات وتكثير الحسنات ورفع الدرجات وتكفير السيئات ورفع البلايا والآفات. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharaini. Saat ini kita masih diberikan panjang umur, sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat melaksanakan tugas kita, kegiatan kita, rutinitas kita di setiap malam Jumat, duduk bersama di tempat yang mulia ini, yaitu dengan maksud dan tujuan untuk menimba ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita bahas, apa yang kita pelajari pada malam hari ini diberikan cucuran rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan pemahaman, dan kita minta kepada Allah semoga apa yang kita bahas pada malam hari ini dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan tidaklah kita keluar dari tempat yang mulia ini melainkan dosa-dosa kita telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan kajian kita daripada kitab Majmu' Ar-Rasail. Apa yang disampaikan oleh pengarang ini kitab, Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, kemarin telah sama-sama kita ketahui bahwa kita sebagai santri, kita sebagai penuntut ilmu agama, kita sebagai talabatul ilim, orang yang sedang mencari ilmunya Allah Subhanahu wa taala, yang sedang mengaji, maka jangan sampai kita melihat orang yang tidak mengerjakan sholat lantas kita tidak bertindak. Masih saja kita berkawan dengan mereka, jangan sampai kita duduk-duduk bersama dengan mereka, jangan sampai kita bergaul dengan mereka, karena tentunya berarti sama juga di situ kita redha dengan apa yang mereka lakukan, yang seharusnya bila mana keadaannya seperti itu maka kita jauhkan orang tersebut karena bisa mendatangkan kesialan. Tetangga kita, ya, saudara kita, keluarga kita, khususnya istri dan anak kita, jikalau mereka tidak mengerjakan ibadah sholat, jangan kita biarkan begitu saja. Kemudian kata pengarang ini kita, fabayyin ya akhi likulli jahilin, maka terangkan, bayyana yubayyinu, maka terangkan, maka jelaskanlah, maka terangkanlah, ya akhi, wahai saudaraku. Jadi kita ini saudara dalam seagama dengan pengarang ini kitab,
Dan memang beliau itu menukil apa yang dikatakan oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani kemarin, yang mana beliau katakan fabayyin ya akhi, maka jelaskanlah wahai saudaraku, saudara dalam seagama, likulli jahilin, bagi setiap orang yang bodoh. Setiap orang yang bodoh, setiap orang yang tak paham, setiap orang yang tak mengerti, setiap orang yang nggak tahu, yang buta hukum, ma akhalla bihi min wajibati dinihi. Apa yang kita jelaskan? Apa yang harus kita beritahu kepada setiap orang yang tak mengerti, orang yang bodoh? Ma akhalla bihi, sesuatu yang dapat mencederai. Ma akhalla bihi, sesuatu yang dapat merusak. Dengan sesuatu tadi, min wajibati dinihi, yaitu daripada kewajiban-kewajiban dia punya agama. Jadi kita kudu terangin sama mereka itu. Kita kudu sampaikan kepada mereka itu apa yang kita paham, apa yang kita mengerti, ya, maka kita sampaikan kepada orang yang bodoh, kepada orang yang nggak paham, kepada orang yang nggak ngerti. Jadi jangan kita paham, kita ngerti, lantas kita diam aja. Kita paham, kita ngerti, kita kenal hukum, lantas kita bungkam. Biarin aja, masa bodoh dia kagak sholat. Jangan. Dalam hal ini tentunya adalah keluarga kita. Dalam hal ini tentunya adalah istri kita, anak-anak dan keturunan kita, yang memang sudah menjadi kewajiban kita, ya, untuk memperhatikan mereka. Maka jangan sampai mereka itu, ya, tidak mengerti akan urusan agama, ya, sehingga mereka meninggalkan ibadah yang sangat istimewa, khususnya yaitu adalah ibadah sholat. Jadi kasih tahu kita. Dan mungkin kita ngaji begini nggak sampai kita bisa ngajarin orang, nggak sampai mungkin kita ngaji kemana-mana kita ngaji, tapi kita nggak bisa umpamanya buka majelis. Ya, nggak bisa ngajar kita di masjid ataupun di mushola atau di majelis-majelis ta'lim, di majelis-majelis ilmu, kita nggak bisa sampaikan ke halayak ramai, maka tentunya jangan sampai kita nggak sampaikan, kita nggak jelaskan kepada, khususnya kepada keluarga kita. Istri kita, anak kita harus paham dan harus mengerti bahwa hal yang demikian itu dapat mencederai kita punya agama. Jadi jangan sampai mereka itu meninggalkan kewajiban-kewajiban agama mereka. Istri, awas, jangan sampai ninggalin kewajiban ibadah sholatnya. Kalau memang dia setiap bulannya itu ada datang, istilahnya datang bulan haid, atau memang dia itu habis melahirkan seperti dia keluar darah nifas, itu memang gak wajib ibadah sholat. Tapi setelah itu, tentunya kita sebagai suami harus paham dan mengerti. Bila mana telah selesai itu semua, maka wajiblah untuk dia mandi janabah dan mengerjakan ibadah sholat. Kadang-kadang nih darah udah berhenti nih perempuan nih, tapi darahnya malas mandinya. Kita kudu bilangin tuh, mandi. Gitu. Kita kudu sampaikan tuh, karena itu kewajiban kita. Istri kita pimpinan kepala keluarga, kudu paham kita yang begitu-begitu, meskipun kita ini kagak nifas sebagai laki-laki, sebagai suami itu, tapi kita kudu terangin itu semua kepada keluarga kita. Pada anak kita pun sama begitu juga. Ayo sholat, ya, jangan mentang-mentang anak udah menjamin, menanggung kehidupan kita. Ya. Kita pengen makan dari dia, kita pengen rokok dari dia, dapat bulanan dari dia,
bungkam kita, nggak bisa ngomong kita, bisu kita dengan sebab pemberian dia. Tetap kalau dia melenceng dalam masalah agama, kalau dia meninggalkan khususnya ibadah sholat, tegur dia. Karena keberkahannya buat dia juga. Tegur. Ayo, boleh lo umpanin gue, boleh lo ngasih gue, tapi ibadah sholat lo kudu perhatiin. Begitu. Ya. Jangan kita pas sebagai orang tua diimpanin sama anak kita, lo mau lagu apa kayak lo silakan aja kan. Yang penting mah gue dapat makan dari lo. Jangan. Ya, jangan begitu. Jadi biar hidup kita berkah, biar hidup anak kita berkah. Itu yang kita mau. Ya. Keberkahan yang kita cari, ya. Keberkahan yang kita cari di situ. Ya. Jadi nggak boleh kita diem aja. Ya, walhal kita orang paham, kita orang pengajian, duduk mengaji seperti ini, tetap kudu sampaikan kepada anak kita, kita sampaikan kepada istri kita sampaikan kepada orang yang sudah menjadi tanggung jawab dan jaminan kita. Ya. Jangan diem aja kita. Ya. Karena kalau kita masa bodoh, kita mah sebagai suami udah rajin ibadah. Kita sebagai suami udah rajin ngaji, kemana-mana kita datang. Baca Quran kita setiap waktu sampai hatam mungkin 1 bulan sekali atau 2 bulan sekali. Tapi istri dan anak kita nggak kita perhatiin. Awas, mereka minta pertanggungjawaban kita. Ketika kita pengen masuk ke dalam surga, ya Rab, stop dulu tuh laki-laki. Ya Rab, stop dulu tuh bapak saya. Ya Rab, stop dulu tuh suami saya. Kenapa? Karena dia nggak ngajarin saya dalam masalah agama. Jadi berat kita nih sebagai kepala keluarga. Ya. Jadi anak kita, istri kita, ya tergantung kita mau dibawa kemana sama kita. Ya. Tergantung suaminya. Ya. Wa illa, dan jikalau tidak, wa illa lam yubayyin gitu. Kalau kita nggak ngejelasin kepada mereka, padahal kita tahu tuh orang nggak sholat, padahal kita tahu tuh orang melanggar agama, kita diem aja. Dia nggak sholat, kita masih akrabin aja, kita masih ngobrol bareng aja. Seolah-olah itu merupakan musibah yang menimpa dalam agama, kita anggap itu musibah ringan. Kalau enggak kita tegur dia, kalau enggak kita bilangin dia, kalau enggak kita jelasin kepada orang tersebut, ini fa'anta awwadu man tusa'aru bihimun naru. Maka engkau, kita nih yang ngaji, kita nih sebagai suami, kita nih sebagai orang yang paham, kita nih sebagai orang yang ngerti, awwalu man tusa'aru bihimun nar. Walhal kita mendiamkan mereka begitu saja nggak mau ibadah, maka engkau, kita yang paham, kita yang mengerti, awwalu man tusa'aru bihimun nar. Orang yang pertama kali dinyalakan, dihidupkan api neraka dengan sebab mereka. Jadi kita bakal masuk ke dalam api, ya Allah. Ya. Orang yang pertama kali dinyalakan api apa? Api neraka. Ya. Kita mau anak dan keluarga kita menguntungkan kita. Tapi bukan nguntungin masalah dunia aja. Yang terpenting daripada itu semua adalah menguntungkan akhirat kita. Akhirat kita. Ya. Kita untung sebagai anak, punya anak soleh dan soleha, punya istri yang soleha. Ya. Untung akhirat. Jadi jangan sebatas keuntungan kita, untung dunia doang. Yang terlebih tinggi nilainya daripada itu, keuntungan akhirat yang akan kita bawa. Begitu. Kama warada fil hadits sahih, sebagaimana telah warid dalam hadis yang sahih, fa innaka dakhilun fi man alima wa lam ya'mal bi ilmi,
maka sesungguhnya engkau masuk dakhilun, masuk kategori fi man alima, masuk dalam kategori ataupun golongan orang yang ngerti, orang yang paham, orang yang tahu, walam ya'mal bi ilmihi, namun tidak mengamalkan ilmunya. Yang begitu kita diemin aja, keluarga kita khususnya kita diemin aja, kagak ibadah, kagak sholat, berarti kan kita orang yang paham tapi kita nggak ngamalin apa ilmu kita. Ya. Apalagi kalau kita samaannya sama dia, kita paham, yang ngaji, tapi ya bisa kita amalin ilmu kita. Nah, ini bahaya bagi orang yang paham tapi dia nggak bisa ngamalin ilmunya. Ya, yang dikatakan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, asyadun nasi adaban yaumal qiyamah alimun lam yanfa'hullah bi'ilmi. Asyadun nasi adaban, manusia yang sangat dahsyat azabnya, siksaannya yaumal qiyamah, bukan sekarang, bukan di dunia, tapi yaumal qiyamah, di hari kiamat. Siapa itu? Alimun lam yanfa'ullah bi'ilmi, orang yang alim, orang yang paham, tapi Allah Ta'ala tidak memberikan kemanfaatan dengan ilmu yang telah diberikan. Ilmunya enggak apa? Enggak manfaat. Ya. Hanya kita minta di setiap doa kita, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Ya Rabb, aku ini minta kepadamu ya Allah, inna nas'aluka ilman nafi'an. Minta ilmu yang nafi'an, yang memberikan manfaat, yang manfaat buat kita. Artinya dengan sebab ilmu yang nafi, ilmu yang manfaat, kita bisa ngamalin. Kita bisa ngamalin buat diri kita. Kita bisa tuh khususnya keluarga kita. Ya. Nanti hasilnya daripada ilmu nafi tadi adalah al-khauf binallah. Rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-khauf ilallah, rasa takut kita, ada rasa takut di dalam diri kita bila mana kita melakukan apa? Kedurhakaan, kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya. Makanya dikatakan, kalau kata Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, beliau mengutip doa daripada Rasulullah, itu yasta'idzu billahi min ilmin la yanfa wa qalbin la yakhsha. Itu Rasul, beliau di setiap minta, di sela-sela doanya beliau angkat kedua tangannya Nabi yang Nabi pinta, salah satu doanya adalah bahwa beliau itu yasta'idz billah, minta perlindungan kepada Allah, min ilmin la yanfa, dari ilmu yang enggak manfaat, wa qalbin la yakhsha, dari hati yang enggak pernah ada khusyuk-khusyuknya. Kita mau setiap ibadah kita khusyuk, kita mau setiap kita salat kita khusyuk, kita mau di setiap ngaji kita khusyuk, fokus dengan apa yang disampaikan oleh si pemateri. Jangan kita ngaji tapi pikiran kita ngelamun ke sono kemari. Ya, jasad kita di masjid, jasad kita di majelis ta'lim, tapi pikiran kita di mana? Luar. Nah, yang begitu khusyuk apa enggak? Ya, khusyuk. Jadi kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala seperti apa yang diminta oleh Rasulullah. Beliau itu berlindung daripada ilmu yang enggak manfaat dan hati yang enggak pernah ada khusyuknya. Kita minta kepada Allah biar hati kita selalu dan selalu khusyuk. Itu. Ya. Kita punya ilmu, amalin sekalipun enggak banyak. Jadi yang namanya ilmu itu enggak mesti banyak. Ya. Karena jarang kita ngaji kepada seorang guru itu hatam beberapa kitab. Jarang. Ya, Al-Fakir baca kitab itu
di Kiai Hasan Basri Allah yarham, ya, sampai beliau akhir hidupnya itu belum meninggal dunia, ya, baru berapa kali hatam kitab. Nah, kitab yang ada ya Syarah Jawahirul Lu'lu'iyah itu, Syarah Arba'in Nawawiyah, tebalnya segini belum hatam. Kalau buat hatam kitab udah susah. Yang penting kita dapat amalin. Gitu aja. Dapat apa yang dibahas semalam, apa yang dibahas kemarin, baca ulang, pahamin, amalin. Itu yang manfaat. Begitu. Ya. Karena kita kalau ngaji kepada seorang guru juga begitu. Kadang kitanya duluan yang meninggal, gurunya masih ada. Kadang gurunya yang lewat duluan. Kadang gurunya yang meninggal duluan, kita masih apa? Masih ada. Begitu. Karena ilmunya Allah begitu apa? Begitu luas. Begitu luas. Nggak ada semua orang yang benar-benar bisa menguasai ilmu. Nggak ada. Setiap orang yang alim, ada lagi yang lebih alim daripada orang tadi. Nggak ada yang alim benar-benar alim banget gitu ya. Full 100% susah. Pasti ada kurangnya. Jadi jangan sampai kita terbilang golongan fi man alima wa lam ya'mal bi ilmihi. Orang yang alim tapi dia tidak mengamalkan ilmunya. Kita tahu tuh bahwa itu dalam hukum Allah nggak boleh. Tapi kenapa kita kerjain juga? Ya. Kita tahu istri kita ngelakuin kejelekan, tapi kenapa kita nggak tegur? Anak kita nggak tegur, kita diemin aja. Kita tahu bahwa kita nih sebagai suami kudu ngajarin mereka pendidikan agama. Tapi kenapa kita diemin aja? Padahal kita paham itu semua. Jadi yang namanya ilmu itu al-ilmu yahtifu bil amal. Ilmu itu nyaut dengan sebab diamalkan. Tapi kalau umpamanya kita nggak respon, kita nggak amalin, wa illa irtahal, dia bakal hilang. Hilang begitu aja. Ya, hilang arti di sini yartahil minhu ruhuhu wa nuruhu wa barakatuh. Akan pergi, hilang ruhnya, nurnya, cahayanya dan keberkahannya. Adapun surahnya ada tetap, la yartahil. La tartahil, enggak hilang. Ya, dipaham, dimengerti. Tapi itu dia keberkahan ilmu yang Allah Ta'ala, keberkahan ilmu yang Allah Ta'ala cabut di situ. Ya. Apalagi nih? Li'anna kullaman 'arafa, dikarenakan setiap orang yang ngerti. Li'anna kullaman 'arafa syai'an, dikarenakan setiap orang yang tahu syai'an akan sesuatu. Sesuatunya berupa apa? Min ahkamis syariah, daripada hukum-hukum syariat agama. Ini halal, silahkan kau kerjakan. Ini haram, jangan kau kerjain. Buat kita nggak boleh kita kerjakan. Buat anak kita, buat istri kita bagaimana? Kalau emang itu haram, ya nggak boleh juga kita bilangin. Gitu. Ya, walam ya'mal bihi, tapi dia nggak mengamalkan daripada hukum syariat agama tadi, bertolak belakang. Kata syariat agama ini nggak boleh, hukumnya riba, tapi nafsu kita berkata lain, padahal kita paham, diterobos juga, dijalanin juga, disikat juga. Yang penting ya saat karena urusan perut gimana dong, itu kadang-kadang kita. Ya, kalau kita mau berusaha cari yang halal, insya Allah bisa. Ya. Jangan kita simpan anak kita, istri kita duit yang begituan. Oh, udah tanggung jawabnya gede deh sebagai suami. Ya. Walam ya'mal bihi, kita nggak amalin tuh daripada hukum syariat agama itu. Wa yu'allimhu ghairahu. Jadi takdirnya wa yu'allimhu ghairahu, wa lam yu'allimhu ghairahu. Dan si orang tadi dia nggak mau ngajarkan
mengenai hukum syariat agama tadi kepada orang lain. Kita nggak mau nyampaikan, ini nggak boleh dikerjain. Ini nggak boleh nih. Ya. Ente nggak boleh ngelakuin kayak gitu. Makanya kita, kalau kita umpamanya kita nggak bisa negor orang, padahal kita tahu itu kerjaan bertolak belakang dengan urusan agama. Bagaimana kita bilang Allah yahdik, Allah ya, Allahu yahdik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan petunjuknya kepada engkau. Gitu kita bilang. Ya, ada orang yang ngelakuin kemaksiatan, kita pengen ngomong bingung. Nggak ada kekuatan kita umpamanya. Tapi paling nggak hati kita ingkar akan apa yang dilakukan oleh orang tadi. Dan kita katakan Allahu yahdi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada engkau, sehingga engkau tidak melakukan hal yang seperti itu. Kita begitu, ada keingkaran dalam hati kita dalam setiap kemaksiatan, begitu. Ya. Kalau bilang, jangan nyetel umpamanya, jangan mabok di sini, mabok sebelah sono no. Sama juga nggak boleh juga sebenarnya. Jangan main gaple di sini, kalau bisa no-sonoan dikit. Mainnya sebelah sono, nggak sama juga berarti. Kalau bisa, udah lo nggak usah main gaple. Gitu. Kalau kita bilang di sini jangan, berarti di sono kita seneng dong. Kan sama juga begitu. Pokoknya di sini jangan, di sono juga jangan. Begitu. Kalau Allah Ta'ala udah nurunkan azab kan nggak mandang siapa-siapa. Yang soleh kena, yang toleh apalagi. Orang yang maksiat bilang, ya masing-masing aja deh. Gue ini yang disiksa neraka, lo kagak. Gue ini yang bakal diazab sama Allah, lo enggak. Iya, tapi kalau musibah atau umpamanya apa, bala turun bukan lo aja yang kena. Kita juga orang baik juga apa? Kena juga, kena sialnya juga. Sekalipun memang itu untuk naikin derajat kita. Ya, kalau orang soleh kena buat naikin derajatnya dia si Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fahuwa dakhilun fi man alima. Maka orang tersebut masuk dalam kategori alima, dia paham, dia ngerti urusan agama. Kalau begitu dalam hati kita, mendingan gua kagak ngaji, nggak paham. Parah lagi. Ya. Kan saya kalau disiksa tinggal bilang, ya orang kan saya nggak ngerti hukum itu. Ya saya nggak paham. Lu kenapa kagak ngaji kata Allah? Dikasih panjang umur, sehat walafiat, ya, waktu ada, kesempatan ada, fursah nafisah begitu luasnya, tapi kenapa ente nggak ngaji? Parah lagi, yang ngaji aja masih diomelin, apalagi yang gak ngaji, gitu. Walam ya'mal bi ilmihi, dan dia tidak mengamalkan ilmunya. Jadi kita minta kepada Allah biar kita kalau nuntut ilmu, ngaji seperti ini, biar kita bisa amalin ilmu kita. Ya, biar ilmu kita jadi apa? Jadi barokah, jadi barokah gitu. Ya. Jadi jangan kita punya ilmu buat sekedar pinter debat doang. Pinter debat doang buat nyuruh orang begini-begini, dia sendiri kagak. Makanya ini yang ditakutkan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Akhwafu ma akhafu alaikum munafiqun alimun bil lisan. Akhwafu ma akhafu alaikum, sesuatu yang paling aku takutkan dari sesuatu yang aku takutkan atas diri kalian. Itu beliau berbicara di zaman beliau. Gimana dengan zaman sekarang? Siapa yang munafikun? Orang munafik alim, orang pintar. Alimun bil lisan, pinter ngomong. Tapi berkedokan begitu, berkedokan orang soleh, berkedokan jadi pakaian apa? Ulama. Padahal di situ dia maksudnya buat nipu umat.
Dikumpulin anak-anak yatim. Yang bukan yatim dimasukin juga. Nah, biar kasih amplop didapat. Sebelum dikasih ke mereka-mereka, dipotong dulu sama dia. Oh, ya. Yang begitu bahaya nggak tuh? Bahaya. Yakunu wabalan alal muslimin wa fitnatan. Ulama yang seperti itu, yang mengaku dia orang alim, yang mengaku dia orang pintar, yang mengaku dia orang paham, yakunu balaan alal muslimin. Yang begitu jadi malapetaka buat orang muslim. Yang begitu jadi fitnah